Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop dan kali ini saya akan coba membahas soal drama akuisisi Hybe Entertainment terhadap SM Entertainment yang sekarang sedang ramai. Saya coba mulai membahas ini dari berita utamanya dulu, di mana Hybe telah mengakuisisi SM Entertainment sehingga Hybe yang CEO-nya adalah Bang Si-hyuk kini adalah pemilik saham terbanyak di SM Entertainment. Pertanyaan pertama yang muncul, kok bisa Hybe mengakuisisi SM Entertainment? Nah, jawabannya karena Hybe membeli saham SM dari sahamnya Isoman. Nah, Isoman sendiri adalah pendiri sekaligus pemilik saham terbanyak di SM Entertainment, di mana saham yang Isoman miliki adalah sebanyak 18,4%. Lalu saham itu dibeli oleh Hybe sebanyak 14,8%, hingga menjadikan Hybe sebagai pemilik saham terbanyak di SM Entertainment untuk saat ini. Pertanyaan kedua, kok bisa Isuman menjual sahamnya ke Hybe? Nah, jawaban ini yang bakal agak panjang. Soalnya jawabannya harus dimulai dari pertikaian yang terjadi di dalam perusahaan SM Entertainment terlebih dahulu. Jadi si SM ini kan di CEO-i oleh dua orang. Yang pertama Chris Lee yang sebenarnya adalah keponakan dari Isoman, sama kayak Sunny dari SNSD ya, keponakannya Isoman juga. Kemudian satu orang lagi bernama Tak Yung Jun. Nah, mereka berdua sebagai CEO memiliki sebuah program manajemen baru di tahun 2023 ini yang mereka beri nama SM 3.0. Tujuannya salah satunya adalah membuat SM Entertainment tetap bisa berjalan meski tanpa Isuman. Hal yang melatar belakangi CEO SM Entertainment ini mengeluarkan SM 3.0 cukup beralasan sebenarnya. Pertama pasti karena Isuman kan sudah pensiun ya, sehingga mereka menginginkan SM Entertainment ini bisa berjalan benar-benar tanpa ada campur tangan dari Isuman sebagai pemilik saham terbanyak. Kedua, sebagai CEO yang membawahi banyak pemilik saham lain di SM Entertainment, kayaknya mereka memiliki keinginan untuk meraup lebih banyak lagi keuntungan bagi para pemilik saham lain. Sehingga CEO ini membuka diri untuk investor baru yang ingin masuk dengan cara menjual saham lagi. Nah, permasalahan muncul nih ketika investor yang hendak datang adalah Kakao. Kenapa kok masuknya Kakao ini jadi masalah? Nah, ini saya coba ambil kredit ya dari threadnya Razores Yacht, di mana dia tuh nge-translate dari akun Wintertell, di mana akun Wintertell ini juga bikin thread soal Hybe sama SM menggunakan bahasa Inggris. Nah, dalam thread tersebut dikasih tahu bahwa Kakao ini adalah perusahaan gede yang berisi cebol-cebol di Korea. Cebol-cebol. Namun akarnya ternyata bukan bergerak di bidang musik, tapi di bidang teknologi. Nah, Kakao ini ternyata juga membawahi agensi-agensi musik ya, seperti Starship Entertainment, EST Entertainment, Sub Management, dan lain-lain. Nah, menurut thread yang saya baca ini, image Kakao itu ternyata jelek ya. Karena pergerakan mereka dalam memasarkan artis-artisnya dinilai kurang baik. Salah satunya adalah ketika Kakao ketahuan memiliki saham di sebuah Facebook page yang bernama Idol Issue, yang Idol Issue ini biasanya membeberkan rumor terkait grup-grup yang ada di Korea. Rumornya rumor jelek lagi. Nah, karena Kakao menyalurkan uang di akun Facebook itu, katanya isi berita di halaman Facebook itu isinya jadi seolah menyerang grup-grup yang ada di luar Kakao Entertainment. Bahkan belakangan mulai menjelek-jelekan grup favorit saya yaitu New Jeans dan juga NMIXX. Nah, menurut thread yang saya baca juga katanya agar SM Entertainment tidak jatuh ke pihak Kakao yang akarnya bukan agensi musik dan bermain curang itu, akhirnya Isoman menjual sahamnya kepada Hybe. Meskipun sebenarnya Hybe pernah ditolak oleh Isoman saat Hybe hendak membeli saham SM. Dari thread ini juga dikasih tahu katanya SM dan Hybe punya pemikiran yang sama, bahwa mereka tidak ingin perusahaan musik gede ini alias SM jatuh ke tangan perusahaan teknologi. Katanya sih untuk menyelamatkan tatanan musik K-pop. Mulia sekali. Nah, mungkin para SM stan ini khawatir ya kalau SM bakal dikuasai sama Hybe gitu, mulai dari teknis pembuatan musik atau arah musiknya gitu ya. Ataupun ini Hybe stan udah mulai jumawa, wow, sebentar lagi mungkin aespa akan membawakan lagu Run BTS gitu ya. Tapi ternyata tenang aja karena ternyata Bang Si-hyuk memberikan kebebasan manajemen kepada Isoman sebagai founder SM Entertainment. Walaupun ini jadi kontradiksi juga ya, karena
Isoman kan udah pensiun tuh, kenapa punya kebebasan manajemen lagi di sini ya? Nanti mungkin ada penjelasannya. Nah, kalau melihat pergerakan dua orang ini, Isoman dengan Bang Si-hyuk, kayaknya mereka berdua memang bekerja sama ya, agar Kakao tidak masuk ke SM Entertainment. Kerjasama ini juga bukan isapan jempol belaka ternyata, karena akhirnya ada beberapa saat yang lalu muncul pernyataan resmi dari Isoman dan juga HYBE. Mereka menyatakan jika mereka akan bekerja sama untuk mengerjakan musik K-pop ke jenjang yang lebih luas. Tapi ada yang menarik karena mereka sedikit menyindir manajemen yang sekarang dengan mengatakan pemilik yang baru akan meningkatkan tata kelola manajemen SM Entertainment hingga ke bagian eksekutifnya. Wah, curiga bakal ada pemecatan ya. Oh, dan yang paling seru lagi ada satu pernyataan bahwa rencananya HYBE juga akan mengakuisisi saham kecil di SM Entertainment lainnya hingga mencapai total 40% saham SM Entertainment hingga tenggat waktu 1 Maret mendatang. Wow, 40% gede banget ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi penikmat musik, mungkin banyak yang senang ya karena kedua orang ini mencoba menyelamatkan tatanan musik Korea. Tapi di bidang bisnis, Isoman sebenarnya nggak benar-benar bersih. Di videonya Korea Rumit saya nonton tadi, Mas Hanso menjelaskan jika SM Entertainment itu berkewajiban memberikan royalti ke sebuah perusahaan yang bernama Like Planning. Yang mana Like Planning ini sebenarnya adalah milik Isoman juga. Wah, jadi bayangin ya perusahaan SM Entertainment yang dimiliki oleh banyak pemilik itu, tapi pemilik utamanya Isoman harus ngasih uang ke satu perusahaan yang pemiliknya adalah Isoman juga gitu. Nah, jatuhnya kan di sini wajar ya kalau kita pakai kacamata pebisnis itu ada pihak yang ingin benar-benar lepas dari Isoman karena tidak ingin uang yang mereka keluarkan ternyata masuk ke orang yang itu-itu aja. Nah, tapi pergerakan dari CEO yang hendak meningkatkan saham alias Chris Lee dan juga Tak Yung Jun itu untuk mendapatkan investor baru dinilai oleh Isoman sebagai tindakan yang ilegal karena tidak mendapatkan persetujuan darinya sebagai pemilik saham terbanyak. Ini emang ribet banget ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nonton Reborn Rich, emang serumit ini kalau masalah bisnis, apalagi di dalamnya ada urusan keluarga juga. Wah, emang seribet ini. Sejauh ini masih banyak pergolakan yang terjadi di bidang bisnisnya ya. Pasti ada berita-berita mengejutkan lainnya soal HYBE dan SM Entertainment ini. Bahkan mungkin soal pergulatan antara Isoman dan juga CEO dari SM. Bahkan kan terakhir SM-nya mau digugat sama Isoman. Wah, aneh banget ya. Perusahaan yang dia dirikan digugat oleh dirinya sendiri. Tapi mari kita tunggu berita selanjutnya aja bakal ada kejutan apa lagi. Tapi kalau misalkan yang sekarang saya cuma bisa ngomong segitu aja. Jangan lupa dibenerin kalau ada yang salah, jangan lupa ditambahin kalau ada yang kurang. Saya rasa segitu aja kronologi atau pembahasan soal HYBE dan juga SM Entertainment yang saya sampaikan pakai bahasa bayi ya. Semoga bisa dimengerti dan menjawab pertanyaan kalian soal HYBE dan juga SM. Segitu aja, terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo.